Jadi mau dirapin itu Pak? Iya dirapin Pak. Padahal robo ya Pak ya ini ya Pak ya. Selamat bekerja Pak. Ah kampret gua didiemin. Tapi ya udahlah. Yuk kita let's go untuk rekaman podcast hancur bareng Yuda dan Coach Justin hari ini. Let's go. Siapur nih. Isinya atau peralatan sulap. Oke. Coba dibuka dong ya. Buka dong. Buka dong Bang Dias. Buka dong. Buka dong. Nih, Bang. buka ya. Bisa nggak bukanya Bang? Bisa. Oh, coba. Usyok. Nah, ini ada levelnya lagi nih, bisa dibuka lagi. Bisa dibuka lagi bawahnya nih. Coba. Buat Goblok. buat headphone. Oh, ini buat headphone. Syuk. Gila, gokil. Gokil luar biasa. Siap tur nih guys. Terus sponsor yuk. Ada di gua. Mumpung nggak ada orangnya kita bajak aja nih. Mana nih? Janjian jam berapa? Jam 11, Datangnya jam berapa? 12 lebih. Mantap. Siapa lagi kalau bukan? Iya. Pak, gimana Pak? Jadi tadi ada kegiatan apa hari-hari ini Pak? Pagar robo, pagar. Terus? Pagar robo aja. Ya. Sama ini saya nonton. Bapak kalau boleh saranin Bulu Pak tangkis. ke teman-teman Pak, apa pola tidur yang bagus tuh jam berapa sih Pak? Oh jam 4 pagi saya. Bangun? Bangun jam 4 sore. Sehat banget. Sehat. Sehat banget ya. Orang gua telepon sama Patra tengah malam. Ya. Si normal. Ya karena kamu nggak ada yang ditelepon ya. Ya belum Belum aja. ya. Nanti habis itu nanti saya tunggu deh ada yang nelpon deh. Siapa tuh? Siapa? Dansi. Iya. Udah merit. Gini. Dewasa. Si dewasa. Pakai tim apa ya? Ya Liverpool dong. Mas Dika Inter. Inter dong pasti. Gua Amin Inter. Enggak dialangin. 4-3. Iya, iya. Dialangin. Sorry nih guys. Bapak timnya apa? Sepak bolanya? Nggak ada, gue mau nonton bola juga enggak gue. Ya Allah. Motor, balap Motor, balap motor. Nah, Oh siap balap motor. Ya, balap Siapa motor. megang siapa balap motor? Siap, ada ini Aep Dadang. Lu pembalap beneran lu. Iya tapi bener Gua ketawain sih. Kagak emang Beneran bener. ada lu itu Aep Dadang. Iya. Doni Tata. Doni Tata, Ayo Tata Dadang. Dado. Beda, udah ada Tata Yuda Krama. nih. Waduh, Tata Krama. Oke, kita rekaman dulu podcast sama Yuda. Sadap. Kenapa lagi kita tak akan bersatu? Engkau di sana, aku di sini. Meski hati. Mas, diam dulu dong. Gua lagi nyanyi. Ayo, kita diam. Yofi Widianto berubah kan. Gue mendingan jadi pemain bola. Gua sama Kemal duet adu rayu. Pakai malu aduh rai. Kenapa lu? Kenapa? Udah sendiri aja lu. Cek. Jadi hari ini selain tadi ada Yuda, dia starter vokalis ya. Yoi. Kita ada tamu spesial lagi. Ada siapa Karena itu? kan brandnya Tokopedia kita. Yoi. Udah hijau. Tokopedia. Karena hari ini ada yang spesial banget. Ada fans Arsenal. Ada Coach Justin. Kita akan bahas apa dengan Coach Justin, ditunggu saja. Kita bahas netizen kardus. Iya, netizen kardus. Apa itu netizen kardus? Nanti kita bahas. Ada one on one interview gua. Cuma ini kita rekam podcast. Coach, kenapa milihnya itu bidang olahraganya sepak bola, Coach? Bukan basket. Kan kalau gua kan basket nih, Coach. Iya. Maksudnya kenapa ke sepak bola, kan pemainnya banyak gitu, Coach? Gak tahu ya, gue itu sebelum ke Belanda, kan gue lahir besar sampai kelas 5 SD di Surabaya. Oh. Itu gue juga udah suka bola. Jadi dari emang dari kecil udah suka ikut-ikutan gitu lah.
Jadi yang bikin- apalagi ke Belanda tambah jadi kan, karena fasilitas semua kan lebih oke di sana. Iya, iya. Apa yang bikin Coach Justin cinta sepak bola pertama kali, Coach? Apa main bola plastik Karena anak-anak? gue bisa main. Dari kecil. Iya. Kenapa gue nggak suka basket? Karena gue nggak bisa main. Alasannya itu, Coach ya. Iya. Tim yang disukai pertama kali kan waktu di Surabaya ya, bukan kita ngomong tentang Belanda. Enggak, itu masih kecil lah. Enggak milih tim. Enggak. Jadi fans pertama kali sama sebelum Arsenal nih, Coach. Maksudnya pertama FC kali Utrecht. Utrecht dulu. Iya. Oh, karena Coach memang besarnya di Belanda jadi tahu Di lebih Utrecht, detail. ya. Iya. Ya, Utrecht itu dulu ada pemain bersinarnya nggak sih? Kan biasanya di setiap klub tuh ada pemain yang terkenal banget gitu, Coach. Dulu Jan Wouters tahu. Jan Wouters itu bagian tim yang menang Piala Eropa tahun 88. Iya, oke. DM-nya itu dari Utrecht. Dari Utrecht. Ya. Kalau buat yang sekarang timnas Belanda yang sekarang ada nggak dari Utrecht? Jadi gini, Utrecht itu melahirkan banyak pemain. Cuma dari kecil udah dibajak sama Ajax. Sama Ajax. Jadi Sneijder, Van Basten, Avela itu dari Utrecht semua. Oh. Kecilnya dari Utrecht, cuman udah dibajak sama Ajax. Iya, karena tadi Coach Justin waktu rekaman podcast ada fakta menarik bahwa ternyata Coach Justin umur 12 tahun pernah mau masuk akademi ya, Coach ya? Enggak, gue udah ikut SSB, cuman tidak kepilih untuk FC Utrecht karena terlalu tua. Itu aja guys 12 tahun loh. Bener ya 12 Coach ya? tahun, iya. Karena ternyata di Belanda itu justru mereka itu udah masuk ke Utrecht gitu-gitu dari umur 5 tahun, Coach ya? 5-6 tahun. Berarti kayak De Ligt, kayak De Jong aja tuh udah dari umur Dari segitu. kecil. Cuma tinggal nanti nasib aja yang ngebedain ya, kayak tadi Iya, Ezra iya, Walian iya, misalkan. Ezra Walian ke Indonesia, siapa Van de Beek ke MU. MU cuma itu doang, padahal Iya. satu apa Lifting, namanya satu generasi. lifting gitu ya. Jadi memang apa namanya di sana itu dari usia muda udah langsung main bola, Coach Iya. ya. Dari 5 tahun. Iya. Jadi Danone Cup ya masih di gimana? Maksudnya ya Indonesia kayaknya kekurangannya mungkin itu yang harus dilakukan sama sepak bola Indonesia kali Coach ya. Ya, yang harus dilakukan oleh sepak bola Indonesia adalah membuat infrastruktur untuk usia dini. Jadi anak umur 5-6 tahun itu bisa berkompetisi setiap minggu selama satu musim. Oke. Nah sekarang orang semua bisa bikin SSB. SSB ini nggak ada parameternya. Lu Iya. bisa bikin, gue bisa bikin. Yes. Nah terus mau ngapain? Ya latihan-latihan, turnamen-turnamen. Oke. Harusnya dari Asprof itu semua Asprof bikin kompetisi usia dini untuk semua pemain muda. Bener. Karena kan kemarin gue baru ada kerja sama Bang Hamka Hamzah nih, Coach. Iya. Dia bilang, gue nanya sama Bang Hamka, Bang apa sih perbedaan signifikan pemain Indonesia sama pemain luar negeri? Karena kan dia pernah lawan Chelsea juga full tim kan, dia Iya. jagain Lukaku. Dia bilang yang kekurangan dari Indonesia adalah otot sebenarnya. Jadi kayak ototnya, Coach. Jadi misalkan kita tuh mungkin babak pertama 45 menit masih stamina, kejar-kejaran, sprint, lari masih kencang semua. Iya. Tapi begitu babak kedua, nah otot yang kita latih ini, muscle kita ini yang menentukan apakah kita bertahan di menit ke 90 gitu. Itu bener, Coach? Gini, kalau kita bicara fisik, latihan fisik itu ada dua. Satu fisik endurance, satu Yes. fisik power. Oke, Coach. Nah kalau fisik power itu adalah fisik yang otot. Oke. Tapi kalau endurance itu lari. Oke, terus Lari dilatih. Iya. Nah, Hamka bilang bener bahwa pemain kita sampai menit 60-70 keteteran karena endurance kita nggak dilatih. Tapi Hamka juga bener bahwa kita banyak pemain yang masih nggak begitu peduli dengan ngelatih otot massa. Oke, Jadi otot massa. biar lebih kuat. Kalau lu lihat di IG-nya Mark Locke, Lili Pali, itu mereka tunjukkan bahwa mereka pas pandemi ini latihan terus. Lili Pali gede badannya sekarang. Iya, karena itu ternyata sesuatu yang penting, Coach ya. Sesuatu yang penting. Bahkan gue pernah dengar cerita dari seorang pelatih fisik yang pernah melatih klub profesional di Liga 1. Gue nggak sebut namanya. Iya. Sama pelatihnya, pemainnya dilarang masuk gym. Sampai dia sama pemain luarnya diem-diem curi-curi hari Sabtu nge-gym. Oke. Nah, untuk gue itu aneh. Karena mungkin paradigma mereka berbeda bahwa kalau lu ngelatih otot massa lu jadi letoy, jadi lambat. Padahal agility itu bisa dilatih lagi. Oke. Dengan cara di gym ini ya, maksudnya Iya, agility itu jadi bisa. gym ngelatih otot massa, lu ngelatih agility lagi. Sama lu ngelatih endurance.
Oke, jadi penting banget step by stepnya nih coach ya. Penting. Soalnya kan kalau kata Bang Hamka itu kalau dia jadi misalkan dia ditunjuk jadi ketua PSSI ya, coach ya dia bilang saya akan memperbaiki infrastruktur sepak bola Indonesia. Ya itu yang gue sebut tadi. Iya mulai dari makanannya dari kecil udah kasih daging yang bener-bener. Nggak setuju juga itu. Oke, Karena oke. protein nggak harus dari daging kan. Cuman sekarang kalau gue bilang satu hal mungkin Hamka nggak cerita. Gue kenal Hamka, gue deket sama Hamka. Iya. Jadi yang Hamka mungkin nggak cerita adalah kalau gue bilang bukan masalah otot itu. Otot itu penting ya. Tapi yang paling penting adalah teknik dasar. Oke. Yaitu passing control. Oke. Kalau lu lihat Barsanya Xavi, itu cuma passing control. Yes. Tapi bergerak banyak. Nah, Johan Cruyff selalu bilang sepak bola itu simple, tapi bermain simple itu susah. Iya. Kalau lu lihat pemain kita, gocek-gocek dibilang hebat. Padahal bukan itu ya. Kalau di sana akurasi passing tinggi dibilang hebat. Oh, di luar negeri gitu ya. Pemain kayak Busquets lah kasarnya begitu. Iya. Buktinya Spanyol begitu Busquets cedera, hancur-hancur begitu dia balik, Iya. langsung lolos fase grup Euro. Jadi sebenarnya itu yang paling penting kan? Itu teknik dasar, Akurasi. itu paling penting. Nah, terus kenapa ini terakhir coach? Kenapa kena fans sama Arsenal coach? Dari segitu banyak Itu tim tahun gitu. 90-an ya, zamannya Dennis Bergkamp. George Graham. Oh, Graham. Jadi Wenger belum jadi pelatih, belum di Arsenal. Gue itu nggak suka yang namanya mainstream. Oke. Liverpool, MU itu kan tim mainstream, banyak fansnya. Gue selalu suka yang anti mainstream, yang underdog. Dan Arsenal waktu itu mainnya bagus. Jadi makanya di situ jatuh cinta sama Arsenal sampai Ya, sekarang. Sampai sekarang. Tapi CL ini harusnya kartu merah nggak tuh coach narik Saka? Iya sih ya, narik Enggak Saka lah. kartu merah. Karena masih ada orang di Enggak itu lah. ya di Sejauh. depannya. Terlalu banyak pemain di belakang, Iya. kecuali nggak ada pemain sama sekali. Iya, Itu tinggal pemainnya. one sama kiper. Iya makanya ini ya biar lu jadi saksi sini ya sini ya. Ini pertanyaan yang paling penting nih ya. Kalau Coach Justin jadi ketua PSSI, apa yang Coach Justin lakukan untuk sepak bola Indonesia? Ini penting banget ini ya kan ya. Gue gini ya, Iya. usia ketua itu cuma 45 tahun. Oke. Satu periode. Oke. Lu sebagai gue ngelihatnya banyak ketua itu hanya mikir 1 atau 2 periode. Oke. Kalau gue jadi ketua PSSI, gue mikirnya 20 tahun ke depan. Walaupun gue nggak ketua lagi, minimal pondasi gue bangun, yaitu infrastruktur untuk youth. Oh, Youth Academy. Ya, Muda. lu invest sekarang di youth, hasilnya lu dapat 15 tahun ke depan, 10-15 tahun ke depan, baru kelihatan hasilnya. Bukan kita petik 5 tahun 10 Jadi tahun. bukan top down, tapi bottom up. Ngerti nggak lo? Lu ngerti ya? Mas Dika ngerti nggak lu? Jadi bottom up bukan top down, Iya. tapi bottom up. Gitu ya pokoknya semoga organisasi PSSI kita membaik ya. Butuh afirmasi. Gue takut ya pokoknya mantap, thank you buat Coach Justin udah mau datang ke podcast Hancur ya. Tungguin episode podcast hancur barengan Iya. sama Coach Justin. Pokoknya kata Coach Justin 4 besar Premier League itu MU peringkat 4, City, Chelsea sama Liverpool. Kalau Tottenham don't waste my time. Thank you Coach. Drogba, Lampard, Terry, semua top di situ. Jadi dia bilang, nggak usah Mourinho, lu juga bisa. Selalu damai gimana? Pokoknya cetak gol Iya, udah gitu aja. Kasarnya begitu. Iya. Lu sebagai pelatih, lu nggak usah ngajarin mereka cara ngelewatin pemain. Mereka lebih hebat daripada lu. Iya kan? Yang lu lakukan sebagai pelatih adalah lu ajarin mereka memanfaatkan ruang. Lu ajarin mereka menciptakan peluang. Maka dari itu kalau orang bilang, ya Pep jelek, City kalah. Loh, tunggu dulu gue bilang. City kalah, kita lihat dulu ball possession berapa. Oke, 76%. Kita lihat chances create-nya berapa. 25 chance. Oke. Sekarang kalau pemain lu nggak bisa cetak gol, apakah itu salah pelatih? Kalau pemain lu salah passing, apakah itu salah pelatih? Lu bisa salahkan pelatih kalau tidak ada peluang. Kalau tidak pegang bola. Kalau striker lo mau rata, ya mau apa lagi? Kayak Liverpool lah kalah lawan Madrid dengan Klopp. Lu salahin Klopp kalau Karius blunder kayak begitu. Iya, nggak mungkin. Kan nggak mungkin.
Nah sementara kita ya Klopp parah nggak main begini lah, kan lucu kan begitu. Jadi kita harus tahu kapan salah pelatih, kapan salah pemain. Adrian bikin blunder, Iya. itu salah Klopp. Ya enggak lah, Adrian. Bisa itu. Yang udah terjadi di lapangan adalah udah pemain jadinya ya. Yang salah manajemen, kenapa beli benchnya Katrok? Adrian iya. Kenapa Alisson dia Adrian? lapisnya Adrian goblok. Adrian Gitu. Oke. Itulah, jadi gue punya pemikiran yang berbeda dengan mayoritas, makanya banyak orang nggak bisa terima. Betul. Tapi banyak juga, coach, gue ngaku ya dulu haters, sekarang gue domba lu. Domba Justin. Bener banyak itu, karena mereka ternyata tambah lama tambah pinter, mengerti belajar ya. bahwa kalau lu hanya lihat menang kalah, jangan lihat just talk, lihat live score aja. Bener juga. Iya kan? Kalau lu mau belajar bola dari sudut pandang yang berbeda, lu nonton video gue. Iya. Juga maksudnya. Oh itu bagus. Iya. Gue bilang dari semua pemain yang ikut Dream Chaser, mungkin nggak ada satu yang jadi pemain top, tapi minimal anak muda ini punya pengalaman hidup. Iya. Dia belajar budaya baru, dia belajar mental, dia belajar agama. Itu jauh lebih penting daripada cuma sekedar jadi pemain profesional. Iya. Menurut gue. Ya. Soalnya sama big deal banget kan. Iya. Si itu yang Dennis Wise Iya. itu yang selalu bilangin. Mental bertanding kan di Iya. sana tiap minggu bertanding dari musim. Itu kan ada satu pemain cetak 4 gol atau berapa, Iya. dimaki-maki sama Iya. Dennis Wise. Iya. Sama, gue juga gitu. Gue pernah menang 23-3 lawan Guam. Oke? Gue maki-maki pemain gue. Mereka bingung. Kalah dimarahin, menang dimarahin. Dulu salah. Kalau lu bisa menang 23, tim lain juga bisa menang segede itu. Satu. Kedua, kenapa lu bisa kebobolan 3? Nah iya. Ketiga, pada saat lu unggul 10, 11, 12, lu udah meremehkan. Iya. Ini gue gak suka. Mentalnya Itu ya. siapa Lu lihat, Brasil pernah menang lawan Makau itu 70. Hah, 70 something. gokil. Portugal menang 50 something. Kenapa? They respect lawan lu. Main Dia anggap terus. serius, Iya. main serius. Nah ini yang susah gue jelaskan ke orang yang pemain Ya, Indonesia gitu. mental. Mentalnya. Itu lucu tuh. Dia padahal cetak banyak gol tapi Iya. dimarah-marahin. Iya, makanya pas- Sama gue juga gitu. Jadi lo mau nyetak berapa gol, lo jangan lupa bertahan dong. Iya. Digituin. It doesn't matter. Heeh. Kalau peluang lu cuma 2, lu cetak 1 gol 50%. Iya. Kalau mau rata Peluang lu 100, lu cetak 20 gol cuma 20%. Itu yang lu harus lihat. Iya. Nah inilah kesulitan gue untuk merubah cara berpikir udah jadi stigma soalnya. Iya. di Indonesia waktu gue jadi pelatih, waktu gue jadi pandit sekarang. Tapi gue akan tetap melakukan itu. Gue akan lawan orang-orang yang coba mengelabui dengan kata-kata indah. Sadap. Kata-kata gue very simple, tapi jelas. Gila. Kayak habis passing kemana coach? Habis passing coach nyari tempat Cari lagi. tempat yang bisa lu dipasing lagi. Kan simple. Simple banget. Gila coach Justin. Dapat ilmu Mas Dika Lu jalan dulu ya. Ya coach Justin, thank you ya coach. Thank you. Coach, thank you banget ya. Thank you. Thank you. Coach, thank you. Thank you. Coach. Sampai bertemu Coach, di sip. pancuran coach, bawa aja nih coach. Oh ya. Iya, doyan kan. Soalnya Ronaldo nggak suka. Soalnya Ronaldo nggak suka, coach Justin suka. Coach Justin, ridersnya Coca-Cola. Jadi buat Iya. yang undang Coach Justin, ridersnya Iya, Coca-Cola. thank you ya coach. Coach, thank you, Coach. Coach. Jadi Mas Dika gimana? Simple bola Mas Dika. Gue hanya akan mencari ruang kosongnya supaya bisa gue dipassing. Jadi ini misalkan nih, Mas Dika sebelum jadi pemain bola dia selalu mencari ruangan kosong. coba Yuda jadi defender. Yuda jagain Mas Dika, coba kita peragain Lu tadi pasti yang gua, lu pasti tadi yang gua. coach Justin ajarin ya. Gimana sih kalau jadi defender? Enggak, lu defender Jadi kan Mas defender Dika gini bawa nih. bola. Ya, goblok anjing. Lu passing Anjing gua. Enggak, lu Pak Mas Dika kan tadi diajarin Iya. passing ke Dias. Iya. Kan lu dijaga Yuda. Ya gua. Andi jaga dah, Andi jaga. Lu kan tadi dapat ilmu dari coach Justin, kita peragakan. Nah, terus kenapa kita semua mau? Andi. Padahal kita boleh menolak. Iya benar, bolanya nih. Jangan. Bolanya Nggak bisa. ada, bola ada, bola. Udah nggak usah ceritanya aja. Pura-pura aja kan pura-pura. Bolanya Emang lu makan mau nyampah. Lu nggak ngerasain nyapu di sini Oh, ya dong. benar udah. Coba ya passing, Mas Dika passing Dias. Nih. Andi jaga Dias. Kan dulu di back, lu back.
Yuda juga nggak ngeleno ya, nari lagi main bola. Kita lagi palang pintu apa gimana? Kalau lagi main bola. Kalau back begitu kan? Tapi nggak kayak kelojotan gitu dong. Keganggu gak? Nggak banget. Iya, makanya. Coba ya cek. Mas Dika kemana katanya? Oh, suruh nyari ruang. Cari ruang dong. Jadi Kalau nggak bisa gini. coba lagi ya, cek. Opsi kedua nih. Iya. Kemana lu? Ruang kosong. Ini ruang kosong banget nih. Coba lihat tuh. Iya emang kosong. Oh kata Coach Justin gitu ya. Iya, cari ruang kosong. Cari ruang kosong biar bisa dipasing lagi. Iya. Tapi ini mah kosong banget, komedi terus gila Coach Justin ilmunya. Simple bola. Ya tadi hari ini selain ada Coach Orang Justin tak kan- dulu, orang kecilin dulu. Kenapa sih ini lagi syuting lu? Kagak apa-apa dia mau nonton bulu tangkis mah dia. Buset nggak apa-apa, orang lagi syuting bocor. Iya. Komentator bahasa Inggris. Wah, iya bener. Kan tadi kita udah selain ada Coach Justin kan tadi ada Yuda, tadi ada kalian udah lihat Coach Yuda mengajarkan kita ilmu nyanyi dikit-dikit. Tadi gua kasih teaser ya kan. Nah, lu kan hitungannya coach juga. Tadi Coach Justin udah memaparkan udah kayak seminar tuh tadi. Benar. Seminar udah. Apa ilmu yang lo dapatkan dari seorang coach Rudi Darmawan? Itu coach siapa? Ada asal aja. Rahmat Darmawan iya. Rudi Darmawan atau Rahmat Darmawan sih, Pak? Oh, ini blasteran, bapaknya Rudi Herudin, namanya Rahmat Darmawan. Iya juga lagi aku coach RD ya. Jadi Rudi Herudin. anjing bangsat, anjing lucu banget lagi anjing. Enggak, apa yang lo dapatkan dari Coach Justin tadi ilmu apa yang bisa lo terapkan di kehidupan Lu ini? mau makan ya? Lu pesen apa? Iya, nanti. Ini lagi diwawancara lo gua. Enggak boleh banget sih. Enggak, ini enggak penting acara ini. anjing. Jadi apa yang lo dapatkan dari Coach Justin tadi? Lain sih banyak banget ilmunya yang gua Iya. dapetin dari kan gua juga coach juga kan. Coach Brahma Justin. Anjing. Iya kan? Terus. Tapi gua dengar ini pemaparan dari coach Justin, gua jadi pengen ngelatih bola nih gimana Mas? langsung pengen gua. Langsung itu lo aja nggak punya tim sepak bola. Enggak, gua Lo kalau disuruh milih kan ada sekian banyak tim sepak bola tuh. Apa lu? Tapi nggak usah di interview ini setan. mau sekalian closing lo ini gila lu. Enggak dari sekian banyak tim sepak bola. Apa yang lu kalau pilih salah satu lu pilih apa? Kan gua AC Milan. Mas Dika Inter Milan. Dias Liverpool. Andi apa timnya, Di? Liverpool. Lu apa? Gua ini Asalam. Oh dari Arab. Timur Leste. Sumpah gua nggak tahu kan lu. Gak tahu. Ada Asalam FC dari Timor Leste. Oh jadi lu pilih asal Gua FC. milih Asalam FC. Siap. Gue suka. Mang anjing susah. Susah. Langsung closing aja lah. Langsung lu. Udah gitu dong. Udah, memang lu disuruh tunggu emang begitu aja udah buat closing punchline tipis-tipis lucu. Emang kan lu spesialis punchline tipis-tipis lucu. Yuda Braja Musti apa Yud? Mesti subscribe. Ini channel baru. Anjing channel gua. Iya, pokoknya thank you Yuda. Pokoknya sukses terus buat Yuda. Amin. Ya, don't forget to like, comment, subscribe. Ditunggu vlog selanjutnya. Udahan dulu. Yuda segitu aja. Gua suruh nunggu segitu aja udah. Nungguinnya 3 jam. Iya, mau interview apaan?